Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan bahas pertandingan Manchester United lawan Crystal Palace. Skornya 2-1. MU menang ya. MU menang 2-1, terus pemain Crystal Palace itu ada satu red card, kartu merah, karena bikin pelanggaran di kotak penalti. Kalau dari skor, kita bisa lihat langsung di googling live score ataupun lihat YouTube tim masing-masing. Tapi kita akan bahas bagaimana perkembangan MU di pertandingan ini setelah dilatih Michael Carrick. Kan awalnya dari Amorim ganti ke Michael Carrick. Di pertandingan ini ya praktis MU ya lebih dominan ya. MU juga lagi berada di ya Big Five lah, zona Eropa, sedangkan si Crystal Palace ini ya peringkat mungkin 15 sekian gitu. Sekarang posisi MU itu naik satu posisi ya, dari 4 ke 3. Posisi sekarang 3, Crystal itu posisi 14. Karena sebelumnya kan Aston Villa tidak meraih poin penuh ya. Jadi MU bisa naik peringkat. Bagus sih. Jadi MU bisa bersaing untuk, mungkin kalau Man City kepleset ya bisa aja MU merangsek ke posisi 2, kan itu lebih aman ya untuk zona Liga Champions. Oke, kita akan mulai dari starting line up MU seperti biasa, 4-2-3-1 dengan setelan yang sama. Kiper Lamens, fullbacknya Maguire Yoro, kanan kiri Shaw Dalot, pivotnya Maino Casemiro, terus free rollnya Fernandes, kanan kiri Cunha Mbeumo, dan strikernya Sesko. Memang ada ganti sedikit, biasanya Mbeumo yang main, Sesko super sub. Sekarang Sesko duluan yang main dan si Amad Diallo masuk super sub. Terus kalau dari sisi Crystal, kipernya itu Henderson. By the way, Dean Henderson ini main bagus banget. Dia bikin banyak save. Andaikan kipernya bukan Henderson, mungkin MU bisa cetak 3-5 gol sih, karena dia bikin banyak penyelamatan ya. Formasi Crystal itu 3-4-3. Tiganya itu si Lakrok, Richard, sama Canford. Dua tengahnya itu defensive midfieldnya Kamada Wharton, kanan kirinya Michel Munoz, terus depannya Strand Larsen, Johnson, sama Sar. Pelatihnya si Oliver Glasner. Kalau dua-dua tim selama pertandingan ya banyak ya ganti-ganti pemain. Tapi mungkin highlightnya itu praktis kalau kita nonton di babak satu itu ya MU sebenarnya dari awal MU tetap dominan ya. Tapi kalau dari permainan, kalau babak satu tuh MU itu berusaha mencari momentum, berusaha mencari peluang yang bisa dikonversi jadi gol. Tapi si Crystal ini kan banyak numpuk pemain di kotak penalti, jadi kesulitan lah kalau pertahanannya solid gitu ya, sempit. Jadi pemain-pemain kayak Mbeumo, Bruno, Cunha itu ya kesulitan untuk bikin peluang. Nah, di babak pertama baru berjalan 4 menit MU kebobolan lewat heading. Jadi ada assist Johnson itu kasih assist, terus ada Lakrok dia heading, cek, gol. Oke lah, 1-0 ya. 1-0, anjir. Kan kita kepikiran, anjir, MU kalau kalah posisinya disalip lagi dong, bisa oleh Chelsea atau oleh Aston Villa dan bisa turun peringkat gitu kan. Tapi oke lah, karena ini baru babak 1 ya, dan baru menit 4. MU kalah 1-0. Terus ada ya cukup tensinya cukup keras, cukup intens lah. Terus ada kartu kuning Kamada dikasih kartu kuning. Terus di menit 24
main nih lagi bagus, lumayan lagi mendominasi lah, lagi pegang bola, MU banyak pegang bola. Si Luke Shaw cedera lagi guys. Aduh, memang Luke Shaw rentan cedera. Gantilah Luke Shaw sama Mazraoui, Nosair Mazraoui. Mazraoui masuk, berusaha MU pegang bola terus, bikin peluang terus, berusaha mendominasi permainan. Terus si Kristalnya itu ya berusaha bertahan dengan pemain seadanya. Kadang beberapa momen si Kristal ini berusaha menyerang dan cukup efektif sih. Serangan Crystal Palace itu cukup efektif karena apa? Karena kan MU bermain dengan garis pertahanan tinggi. Maguire sama Yoro sama si Dalot itu bisa sampai ke tengah lapangan gitu. Dari belakang tuh bisa sampai ke garis tengah lapangan setinggi itu. Jadi ya cukup efektif serangan-serangan yang dibuat oleh si Crystal. Nah, sampai menit 1 ya MU kesulitan lah. Oke, half time masih 0-1, MU ketinggalan. Babak 2 mulai. Si Dean Henderson kipernya mungkin ngulur-ngulur waktu di kartu sama si wasit ya di kartu. Dean Henderson di kartu ya. Terus pertandingan lanjut lagi, MU berusaha mencari gol penyeimbang. Sulit banget, pemain Kristal itu numpuk di depan gawang, sulit banget untuk ditembus. Sesekali bisa ditembus, si Lakrok itu yang tadi cetak gol ya, backnya itu bikin pelanggaran. Jadi ada truk pas berhasil melewati back, terus mau dikejar sama si Matheus Cunha, malah dilanggar di kotak penalti oleh si Lakrok. Ini jadilah foul kan, pelanggaran, terus hasilnya penalti. Ya dieksekusi lah oleh Bruno Fernandes dari titik penalti, gol penyeimbang 1-1. Setelah 1-1, MU kan masih mencari poin penuh gitu ya. Targetnya 3 poin. Berusaha terus pegang bola, apalagi ini dengan kondisi 11-10. Si Crystal Palace langsung ganti pemainnya 2 yang mungkin lebih defense ya. 2 pemain ganti yang tipikalnya lebih bertahan. Makin sulit karena pemain makin numpuk. Sampai babak kedua tuh mungkin ya dari menit 60 ke atas tuh Crystal itu udah jarang lewat garis tengah, terus-terusan dikontrol, dikendalikan oleh Manchester United pertandingan. Ya sampailah di menit berapa ya? Ya mungkin menit 65, Bruno Fernandes dari samping kanan, kalian tahu posisi Yamal, nah dari sayap kanan itu dia kasih assist crossing ke tengah, di tengah ditanduk oleh Ben Sesko. Aduh, itu benar-benar pada momen itu MU benar-benar memanfaatkan Sesko. Karena ya kualitas Sesko itu kan dia striker murni, striker asli. Ya harus dikasih crossing yang bagus. Jadi dia berguna, bermanfaat gitu. Jangan crossing yang maksa. Di momen itu, di gol itu benar-benar sih MU benar-benar memanfaatkan kondisi Sesko. Sesko postur tinggi. Terus ya secara duel udara heading juga lebih tajam ya, dan dia kan lebih cepat larinya daripada, ya lebih responsif lah daripada back-backnya si Crystal Palace itu kan. Back Crystal Palace ya tidak secepat striker MU ya, atau lini serang MU. Oke, posisi 2-1 nih udah agak aman. Posisi 2-1 itu Bruno main bagus banget. Dia cetak 1 gol lewat penalti dan cetak 1 assist untuk golnya si Ben Sesko. Dari situ MU masih berusaha mencari gol tambahan. Tapi sulit karena pemain Crystal makin numpuk di belakang, terus-terusan numpuk di belakang. Sampai pokoknya pertahanan MU tuh
tinggi sekali sampai di tengah lapangan gitu. Backnya itu, fullbacknya itu sampai di tengah lapangan semua. Ya mungkin menit 75 ya, menit 75 karena si Sesko mungkin ada pergantian taktikal atau strategi. Sesko ditarik, masukin Amad Diallo. Amad jadi main di sisi kanan ya, Amad main di sisi kanan. Nah, tengahnya itu diisi oleh si Chunha atau si Mbeumo, si striker murninya. Amad masuk, Amad tuh beberapa dapat, mungkin ada 2 shot penting ya dari Amad. Satu, ketika dia dapat umpan dari Bruno, terus dia shoot pakai kaki kiri, diselamatkan oleh Dean Henderson. Terus satu momen lagi dia kayak kontrol bola, gocek satu pemain, gocek 2 pemain, gocek 3 pemain, lalu shoot pakai kaki kanan, lagi-lagi selamatkan oleh Dean Henderson. Bener-bener Dean Henderson, kalau posisi pertandingan ini seri 1-1, Dean Henderson lah yang mendapat man of the match karena dia banyak penyelamatan untuk tim. Terus lanjutlah, karena kan masih mencari gol tambahan ya, lini serang tambahin. Tadi kan Amad masuk nambahin tenaga, terus Mbeumo di menit 86 Mbeumo tarik, masukin si Joshua Zirkzee. Si Zirkzee masuk, ya kita tahu sendiri Zirkzee itu ya resilience ya, dia kalau kontrol bola sangat baik gitu, kayak lengket gitu, tenang, cuma ya kurang cepat gitu loh, kurang cepat gerakannya tuh, kurang cocok untuk Premier League ya. Sampai beberapa momen si Maguire, oh iya ada Maguire juga ditarik ya, untuk karena mungkin kecapean, Maguire tarik masukin Aiden Heaven. Kita baru lihat lagi ya Aiden Heaven muncul di pertandingan Premier League, karena biasanya kalau dulu sih dia kepake terus ya di sistemnya Amorim. Sekarang sih udah jarang kepake karena lebih pakai Maguire Lisandro atau Maguire Lenioro. Ya udah, terus sampai menit 90 ada injury time, tambahan waktu 8 menit. Nah, di 8 menit itu krusial kan. MU tuh beberapa momen terus-terusan berusaha mencari gol tambahan, tapi ya sulit guys, karena pemain Kristal itu numpuk. Cuma ini beruntung dan sangat baik untuk MU, terutama mentalnya si Sesko ya, karena dulu Sesko tuh kayak kurang berguna di zaman Amorim. Kalau sekarang dia benar-benar ya merasa mulai kembali menemukan jati dirinya, yaitu sebagai seorang striker murni dan tugasnya adalah pencetak gol. Ya tugasnya striker kan cetak gol gitu. Oke, secara pertandingan sekilas kayak gitu. Coba kita lihat statistiknya ya, seperti apa statistiknya. Ini saya buka dulu. MU penguasaan bola MU 61, Kristal 39. Terus total shotnya MU 20, Kristal 8. Shot of targetnya MU 4, Kristal 3. Jadi shot on target MU banyak sekali ya, hampir 16 ya, hampir 16 tendangan. Yang jadi gol cuma 2. Karena apa? Backnya gila, bagus parah. Backnya, kipernya. Terus total save MU 2, total save-nya Kristal 9. Gila guys, 9 peluang diselamatkan oleh Dean Henderson. Gila emang Dean Henderson. Corner kick MU dapat 7, Kristal 1. Nah ini dari sisi ya berkali-kali ya, mungkin saya selalu bilang MU sering banyak dapat peluang dari free kick, corner, tapi belum ada pelatih khusus free kick dan corner. Mungkin perlu ya pelatih khusus seperti Arsenal yang punya pelatih khusus corner. Jadi ketika corner dia bisa lebih pragmatis curi gol atau cetak gol dari corner kick. Termasuk free kick ya kan, memang kita ada Bruno
Tapi kan Bruno tidak selalu dapat free kick gol gitu kan guys. Bruno bukan Messi gitu ya. Ya kalau Bruno Messi mah ya mungkin tiap dapat peluang gol, tiap dapat peluang kasih assist, tiap dapat peluang truk pas, gol-gol terus gitu ya. Pokoknya ya di pertandingan itu mungkin kalau dikasih highlight ya, dikasih sorotan, kalau dari MU praktis semua pemain sih bermain bagus. Yang kecuali ya Luke Shaw karena ditarik cedera ya. Tapi kalau yang paling bersinar sih, yang paling bersinar ini ya Bruno ya guys. Karena Bruno ini selain dia kapten, dia itu paling apa ya, kontribusinya paling kerasa, signifikan sih guys. Bukan hanya cetak gol, bukan hanya kasih assist, tapi posisi dia ketika kasih bola ke rekan, ketika dia berusaha mencari peluang, berusaha membuka ruang, itu Bruno tuh bagus ya inisiatifnya. Jujur aja tidak ada yang seinisiatif si Bruno gitu ya, pergerakan tanpa bolanya. Memang kalau pergerakan dengan bolanya kita bisa lihat lebih aktif Mbeumo dan Junha, tapi pergerakan tanpa bolanya saya rasa sih di MU tetap Bruno ya nomor satu. Intinya Bruno bermain pada pertandingan kali ini luar biasa. Kobe juga di tengah luar biasa. Casemiro beberapa momen dia punya ya satu peluang tapi sayang tidak berhasil jadi gol ya. Kalau dari Crystal ya, pemain paling bersinarnya itu Dean Henderson ya. Anjir, Dean Henderson bener-bener gila guys, anjir. Ini pemain menyelamatkan tim pokoknya, asli. Sekali lagi ya, kalau kipernya bukan Dean Henderson mungkin MU bisa 3-4 gol sih guys, bukan 2. Oke, sementara itu dulu ya guys. Selanjutnya kita lihat next gamenya itu MU akan tanding lawan Newcastle. MU lawan Newcastle tanggal 5 Maret jam 3.15. Subuh anjay. Kalau main subuh mah ngantuk. Sahur aja sering telat jam 4 gitu ya. Ini jam 3.15. Jujur aja kalau pertandingannya subuh saya agak malas nonton. Ngantuk. Sedangkan kalau misalnya pertandingannya jam 9 atau jam 10 lah, di bawah jam 12 malam, ya saya bisa nonton full aman gitu loh. Oke. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita akan update lagi nanti pertandingan Newcastle lawan Man United. Sampai berjumpa di video selanjutnya.